Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabio Selvi Onurimi dari TIA. Di sini saya ingin mempresentasikan kepada orang tua saya tentang sumber ajaran Islam. Sebelumnya saya minta izin kepada orang tua saya untuk mempresentasikan tentang sumber ajaran Islam kepada bapak saya dan kakak saya. Baik, langsung mulai saja. Yang pertama yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran artinya firman Allah SWT yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Sedangkan menurut syariat Islam, membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah SWT. Al-Quran menurut seorang ahli bernama Muhammad Ali As-Sabuni adalah firman Allah SWT yang tidak ada tandingannya. Firman Allah SWT ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Kemudian ditulis para mushafnya untuk disampaikan kepada umatnya dengan jalan mutawatir, di mana membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran adalah termasuk salah satu ibadah kepada Allah SWT. Al-Quran sendiri diawali dengan bacaan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas yang termasuk surat Makkiyah. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun dimulai sejak 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Kata Quran disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Sejarah kodifikasi Al-Quran dan perkembangannya. Sejarah kodifikasi Al-Quran merupakan pedoman hidup kaum muslimin sekaligus mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kitab suci yang memuat firman-firman ilahi tentu harus bersifat absolut dan tidak dapat diubah. Sejarah mencatat berkali-kali usaha manusia dalam merubah dan menandingi isi Al-Quran selalu saja dapat digagalkan. Perubahan sekecil apapun dalam Al-Quran akan sangat mudah ditemukan oleh umat muslim melalui lisan ulama dan para penghafal Al-Quran. Hal ini juga menguatkan kedudukan Al-Quran sebagai mukjizat dari wahyu Allah SWT. Secara historis, perjalanan pembukuan Al-Quran memang tidak sekompleks pembukuan hadis. Namun bukan berarti kodifikasi Al-Quran tidak menarik untuk dikaji. Al-Quran sebagai kitab suci yang telah berusia 14 abad lebih tentu mempunyai kisah tersendiri dan menarik untuk dibahas. Al-Quran pada masa kenabian berbeda dengan Al-Quran yang kita kenal pada hari ini. Perbedaan ini hanyalah sebatas perbedaan dari segi bentuk dan penulisan semata, namun keabsahannya juga tetap terjaga. Sejarah kodifikasi Al-Quran dari masa ke masa. Yang pertama yaitu Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah Al-Quran pada masa setelah Utsman bin Affan. Kandungan isi Al-Quran yaitu ada akidah. Secara etimologi berarti kepercayaan atau keyakinan. Kemudian ibadah dan muamalah. Ibadah berasal dari kata abadah yang artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah SWT dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Kemudian hukum sebagai salah satu pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Yang berikutnya sejarah atau kisah umat masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat masa lalu. Yang kelima ada akhlak. Akhlak ditinjau dari segi etimologi yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Kemudian yang terakhir ada dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan kesejahteraan hidup manusia. Fungsi Al-Quran yaitu diantara lain sebagai berikut. Petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jinnahum bikitabin fassalnahu
al-ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun, yang artinya sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Qur'an kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal ini dapat terlihat bagi siapa saja manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran, sebab dari Al-Quran lah diambil segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga adalah pengajaran bagi manusia. Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia. Karena itu manusia mengetahui jalan yang hak dan batil, antara benar dan yang sesat dan lainnya. Yang keempat, Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW selain mukjizat lainnya. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang fungsinya sebagai pedoman hidup setiap umat muslim dan sebagai korektor serta penyempurna dari kitab-kitab Allah SWT yang telah diturunkan sebelumnya. Bahkan Al-Quran juga mempunyai nilai abadi karena selamanya tidak dapat berubah. Selanjutnya adalah keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran dari kitab suci Al-Quran ialah sebagai berikut. Sebagai salah satu petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman serta bertakwa. Kedua, sebagai bentuk informasi kepada setiap umat jika Nabi dan Rasul terdahulu memiliki syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab suci yang terakhir dan terjamin akan keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak bisa tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Kemudian selanjutnya membaca dan mempelajari isi dari kitab suci Al-Quran merupakan suatu ibadah dan dihitung dengan pahala. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dan langsung dipelihara olehnya. Dan yang terakhir adalah pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab yang terdahulu. Yaitu selanjutnya kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dalam Islam dijadikan sumber hukum umat Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum dari semua hukum yang ada di bumi bagaimana firman Allah yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari-hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat telah disebutkan tadi telah tercantum dengan jelas bahwa Al-Quran mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum yang paling utama dan dapat pula dijadikan pedoman hidup serta petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran sebagai sumber hukum ini sudah tidak diragukan lagi kebenarannya, apalagi seorang muslim berpegang teguh pada Al-Quran. Niscaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang selanjutnya adalah nama-nama Al-Quran, antara lain yaitu 1. As-Sifah sebagai penyembuh. Al-Quran merupakan penyembuh segala macam penyakit baik jasmani maupun rohani. Allah berfirman, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Yunus ayat 57. Yang kedua yaitu Al-Furqan sebagai pembeda. Nama Al-Quran maksudnya Al-Furqan maksudnya adalah kalamullah menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam atau seluruh alam. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Alkitab. Al-Quran merupakan kitab yang mengumpulkan segala macam hukum-hukum syariat yang menjadi pegangan bagi manusia selama hidup di dunia. Allah berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang keempat, Az-Zikr atau Al-Quran sebagai peringatan. Al-Quran banyak ayat yang memperingatkan manusia bahwa segala perbuatan pasti akan dipertanggungjawabkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Yang terakhir yaitu ada At-Tanzil.
Ditegaskan oleh Allah bahwa Al-Quran bukanlah kitab karangan manusia, melainkan asli dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berfirman, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Quran surat Syura ayat 92. Kemudian ada Al-Hadis. Al-Hadis adalah sekolah pemikiran Islam yang pertama kali muncul selama abad ke-2 atau ke-3 Islam era abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Sebagai gerakan ulama hadis yang menganggap Quran dan hadis otentik sebagai satu-satunya otoritas dalam hukum-hukum dan akidah. Para penganutnya juga disebut tradisionalis dan kadang-kadang tradis. Hadis secara harfiah dapat diartikan sebagai perkataan atau sabda, percakapan atau perbuatan. Sedangkan secara terminologi, hadis didefinisikan sebagai catatan yang bersumber pada pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Secara garis besar, hadis mempunyai makna segala perkataan atau sabda, perbuatan dan ketetapan lainnya dari Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Ada banyak sekali ulama-ulama ahlul hadis, diantaranya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Nasai. Contoh hadis mengenai nama-nama Al-Quran. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nasla furqana ala abdili liyakuna lil amina nadhira. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hamba-hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang ketiga yaitu Quran surat Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun mir rabbikum wa shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Macam dan tingkatan hadis. Hadis dibagi 4 tingkatan, yaitu yang pertama hadis sahih, yang yakni tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Yang kedua yaitu hadis hasan, bila hadis tersebut sanadnya bersambung tetapi ada sedikit kelemahan pada rawi-rawinya. Yang ketiga yaitu hadis dhaif, yang lemah ialah hadis yang sanadnya tidak bersambung, dapat berupa hadis mauquf, maqtu, mursal, mu'allaq, mudalas, mungkati, dan mu'dlal. Yang keempat yaitu hadis maudlu, bila hadis dicurigai palsu atau buatan karena dalam rantai sanadnya dijumpai penutur yang dikenal sebagai pendusta. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Dalam Al-Quran, hadis berkedudukan sebagai bayani atau penjelas, yaitu menguatkan, menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran, atau disebut fungsi takdid, takkid, dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa yang tersebut dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal, yaitu menjelaskan arti masih sama dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Yang ketiga, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Yang terakhir adalah memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu hubungan hadis dengan Al-Quran. Hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan, karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan. Tetapi pengalaman hukum Allah diberikan penjelasan oleh Nabi, dengan demikian bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat, yaitu sebagaimana dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, keterkaitan hadis dengan Al-Quran yang utama adalah berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran
Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Yang ketiga berikutnya yaitu ada ijtihad. Tentang ijtihad, kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang berarti al-masyaqqat, kesulitan atau kesusahan, dan ataqat, kesanggupan dan kemampuan. Atas dasar firman Allah SWT dalam Quran surat Yunus ayat 9 yang artinya, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh atau sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Tetapi pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua segi, baik etimologi maupun terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Kemudian sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syara dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang makfu agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Di antara paham menyimpang adalah yang meyakini bahwa manusia tidak boleh membuat peraturan atau hukum sama sekali. Menurut mereka, hak membuat peraturan atau hukum hanya milik Allah. Paham ini menyimpang karena baik dalam Al-Quran maupun hadis ada banyak keterangan yang menunjukkan bahwa manusia boleh membuat aturan dan hukum. Berikut adalah hadis yang menunjukkan kebolehan manusia membuat aturan atau hukum. Yang pertama langsung hadis tentang pahala ijtihad. Rasulullah bersabda, An Amri bin Asi radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqali idza hakamal hakimu fajtahadu summa asaba falahu ajrani wa idza hakama fahatahadda summa ahta falahu ahru. Yang artinya dari bin Anas bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum lalu berijtihad kemudian benar, ia mendapatkan 2 pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum lalu berijtihad kemudian ternyata salah, ia dapat 1 pahala. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hamzah al-Damsyaki menyebutkan bahwa hadis tersebut muncul ketika ada 2 orang yang sedang berseteru. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Amr bin As untuk menjadi hakim. Amr bin As menolak karena masih ada Rasulullah SAW yang menurutnya pasti benar keputusannya. Ia menilai keputusannya mungkin salah, dan jika salah tentu tidak. Artinya Rasulullah SAW menegaskan bahwa usaha seorang hakim mencari keputusan yang tepat tidak akan sia-sia. Ketika ia telah berusaha keras mencari keputusan yang benar, ia akan mendapatkan pahala terlepas dari salah satu benar keputusan yang dibuatnya. Ada masalah-masalah yang diijtihadkan. Yang pertama yaitu masalah-masalah yang ditunjukkan oleh nas yang zani atau tidak pasti, baik dari segi keberadaannya urut maupun dari segi penunjukannya terhadap hukum atau dalalah. Yang kedua yaitu masalah-masalah yang belum ditegaskan hukumnya dalam nas. Kemudian yang ketiga masalah-masalah baru yang belum diijmakkan. Yang keempat adalah masalah-masalah yang diketahui ilat atau alasan hukumnya seperti dalam masalah muamalah. Berikut macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad ada ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, sudud zari'ah, istishab, dan urf. Yang terakhir yaitu syarat-syarat ijtihad atau mujtahid. Yang pertama harus memiliki pemahaman dan penguasaan mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, kaidah tafsir, dan kaidah hadits, serta pemahaman-pemahaman lainnya tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu memahami hadis dan ilmu mustalahnya. Yang ketiga yaitu memiliki pemahaman tentang ilmu fikih dan usulnya. Yang keempat yaitu memahami syariat Islam. Dan yang kelima yaitu memiliki pemahaman tentang qawaid kuliah dan qawaid fikih. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Terima kasih kepada orang tua saya, bapak saya, dan kakak saya sudah mendengarkan presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.